Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Piala Dunia. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Hari ini gue mau cerewetin Timnas Argentina bareng dengan official fans club Timnas Argentina yang ada di Indonesia, namanya HAI, Hinchas Albiceleste Indonesia. Jadi untuk teman-teman di sini yang menggemari Argentina, yang ngedukung Argentina, silahkan langsung aja di follow Twitter dan Instagramnya. Untuk gue sendiri di Piala Dunia kali ini dukung negara-negara yang ada pemain internya. Oleh karenanya salah satunya adalah Argentina karena ada Lautaro Martinez. Oke deh, langsung aja kita ngobrol dengan Pace, salah satu member dari Hinchas Albiceleste Indonesia. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Pace. Aku manggilnya Pace ya. Oke, selamat malam Bang. Terima kasih banyak loh. Ini collab pertama gue dengan komunitas negara loh. Biasanya gue ngobrol sama fans clubnya ini ya, klub-klub sepak bola. Kalau timnas nih gue baru pertama kali nih gue dengan akun atau komunitas lah. Nah ini akun lo apa sih namanya? Hai atau apa sih nih? Gue nggak bisa Namanya ngejanya tuh. ya mungkin karena jarang juga ya, komunitas negara kan jarang ya Bang ya. Hmm. Kita dapetin tuh lebih kebanyakan klub karena kompetisinya kan juga jarang ya kan, paling ya sekali 2 tahun gitu ya kan. Nah terus kita ini namanya sekarang itu Hinchas Albiceleste Indonesia. Haknya apa? Jadi Haknya? Hinchas. Hintas. Oh, oke. Ya, Hinchas itu supporter gitu. Dulu sih kita namanya itu Tango Lover. Oke. Dari 2010 kita namanya itu Tango Lover. Ya kita cuma kumpul-kumpul doang, grup Facebook, grup WA, kemudian fan futsal gitu-gitulah ya. Terus di 2015 kita itu dapat wawancara dari AFA, dari Association Football Argentina. Serius? Ya, Wih, itu gokil dong. Terus kita diwawancara sama mereka. Itu saya sendiri yang diwawancara waktu itu. Mereka tanya-tanya lah gitu, Pakai bahasa apa, bro? pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Itu masih wawancaranya by chat aja, BBM. Oh, okay. Iya, masih BBM ya dulu ya. Nah, terus kemudian ya kita kirim beberapa dokumentasi juga, event-event kita ya. Yang nonton bareng memang jarang, karena kalau eventnya itu di atas Copa America itu kan di kita pagi ya. Iya. Jadi susah. Palingan event Piala Dunia kalau memang kompetisinya itu di Eropa mungkin ya masih bisa, kayak kemarin di Brazil juga bisa. Ya udah, singkat cerita kita diwawancara, terus itu dimuat di website apa pada hari itu juga. Dan itu ada di Instagram kita. Itu saya di pinned itu di Instagram. Itu wawancara itu. Akhirnya kita namanya pakai ini aja gitu sama mereka. Oh, ini Mereka sih bilang disarankan oleh mereka untuk mengubah namanya menjadi HI ini ya. Hinchas Albiceleste aja sih sebenarnya. Mereka bilang ya, terus kita tambahin Indonesia di belakangnya. Oh, Hinchas Albiceleste ya, betul. Iya. Karena ini cabang Indonesianya ya, jadi kita sebut Indonesia gitu ya. Iya, Oke. itu sih Bang. Banyak nggak pasukannya nih? Kalau kita sih ya nggak terlalu banyak sih ya. Timbul tenggelam lah. Orang kalau Ya bela negara ya, pertandingannya jarang, pasti nggak akan serutin dan semilitan fans klub lah ya, klub-klub di Liga Eropa lah ya. Betul. Kalau klub kan itu kan setiap tahun ya, setiap musim betul. ya kan. Paham. Kalau negara kan cuma ya, kita kompetisi bisa dibilang turnamen itu cuma sekali 2 tahun ya. Copa America sekali 4 tahun, kemudian Piala Dunia sekali 4 tahun. Iya. Ya. Itu sih Bang. Oke, Pace, gimana Argentina sejauh ini? Puas nggak? Sempet sejauh dak-dikduk kalah dulu dari Arab, tapi akhirnya menang meyakinkan, nggak kebobolan sama sekali lawan Meksiko dan Poland ya? Betul. Gimana menurut lo? Jujur sih ya, waktu lawan Arab itu kaget sih. Kita shock ya. Kok bisa gitu?
Gue juga shock aja. Bener. Iya, kok bisa gitu. Habisnya ya kita itu kan match terakhir tuh masih ada lawan Uni Emirat Arab ya. Hmm. Match terakhir Dan itu kemarin itu kan ngebantai itu kan dong. FIFA match juga kan tuh 5-0. Nah, itu 36 tak nggak terkalahkan ya Argentina Hmm. itu. Hmm. Hmm. Jadi rekornya itu 36 ya kan. Satu lagi aja itu bisa menyamai rekor Italia sebenarnya. Italia. Dengan skuad yang ada itu sebenarnya sih kita pede ya di World Cup 2002 ini kita pede banget gitu. Hmm. Tapi terakhir kali pas menit-menit apa dekat-dekat mau World Cup-nya itu kita dapat kabar buruk itu tentang Lo Celso. Ya, Hmm. Giovanni Lo Celso dia cedera dan Lo dipastikan lo nggak bisa Lo ikut. Celso itu maaf, Lo Celso apa nyebutnya Celso apa Kelso sih? Uh, uh, Sorry putus-putus. Lo Celso. Oke, Lo Celso itu posisinya apa sih? Dia di tengah dia center. Berat dia center, berarti ngisi dengan asumsi mainnya 4-3-3 berarti dia ngisi posisinya siapa sih? Itu Trionya itu sekarang siapa tuh trio diganti. gelandang? Kalau waktu kalau Lo Celso ada itu tengahnya itu Paredes, De Paul sama Lo Celso. Oke, Parades itu gelandang bertahan, De Paul-nya box to box, Lo Celso-nya yang Iya, lebih attacking midfielder ya. lebih ke attacking, iya betul. Tapi Oke, terkadang dia turun juga itu. oke. Mm-mm. Jadi agak berantakan ketika Lo Celso ini akhirnya sama sekali nggak ada di squad, makanya Mm-mm. gelandangnya juga jadi ini ya, jadi agak berubah ya skema permainan Bener, Argentina itu itu gimana? ngaruh banget. Oh Itu gitu. ngaruh banget. Soalnya itu dari 2019 itu semenjak dari Scaloni ngelatih Hmm. Argentina, ya kan? Itu dia ngebentuk gelandang itu udah ya lebih kurang 3 sampai 4 tahun lah, 3 tahun lebih lah, mau 4 tahun gitu. Dengan formasi yang di tengahnya itu tetap mereka, Lo Celso, De Paul sama Paredes. Nah gitu. Jadi pada saat salah satunya ini nggak ada, kayaknya chemistry-nya nggak dapet. Oke, oke, karena Mm-mm. Pace udah menyinggung-nyinggung tentang squad, tentang line up, gue coba loncat-loncat ya ngobrolnya ya. Ini gue Oke. tertarik dengan line up-nya Argentina. Sejujurnya gue nggak begitu ngikutin tentang negara ya. Negara gue sukanya Italia juga soalnya. Dan di Piala Dunia ini gue mendukung negara yang ada pemain internya termasuk Argentina. Nah, Hmm. gue membaca-baca nih nonton Argentina jujur aja nih ya baru pas Piala Dunia ini. Kemarin gue lihat Parades di waktu lawan Arab jelek banget ya mainnya ya. Dan Ah, akhirnya di partai kedua ketiga nggak dimainin, lebih pakai McAllister, De Paul, dan pakainya jadinya empat Rodrigo. dua tiga satu ya. Oh, Papu Gomez ya waktu pertama itu pakai empat dua Waktu tiga pertama satu. ya Papu Gomez. Jadi sebetulnya gimana sih ini idealnya pakai 4-2-3-1, 4-4-2 atau 4-3-3 sih sebetulnya? Sebenarnya kalau gue lihat dari Scaloni ya selama dia ngelatih itu, apalagi terlebih lagi di Copa America kemarin Hmm. kemarin yang juara Copa America ya, dia itu cuma punya dua formasi ya. Jadi Hmm. itu 4-3-3 Hmm. sama 4-4-2. Oh, 4-2-3-1 tuh berarti uji coba banget waktu lawan Arab itu Iya, ya? ya jadi itu karena mungkin Lo Celso nggak ada ya kan, jadi dia ya taruhan lah, Papu. gue coba Papu karena memang Papu itu selalu mengganti Lo Celso. Jadi kalau Oh Lo gitu. Celso ditarik, itu yang ditarik yang masuk itu Papu sama si apa McAllister. Oke. Ya, jadi kemarin makanya pas si Lo Celso nggak ada, itu opsinya antara dua itu. Hanya selama ini bermain itu lebih sering itu Papu. Hmm. Cuman mengingat usianya yang tidak muda lagi, Hmm. rasanya kalau dari starter Papu kurang oke lah ya. Ya, Di ya. menit 70 dia nanti udah lemas pasti. Ya, buang-buang stok bangku cadangan juga. Artinya Argentina pakai 3 pemain tua di depan kan. Papu, Messi, Di Maria kan semuanya udah tua-tua Betul, juga kan. Jadi nggak efisien pergantian betul, pemain. Ya, ya. betul, betul. Oke. Kalau di Oke, jadi nah setelah akhirnya match pertama, match kedua itu lini tengahnya siapa ya? Saya nggak inget, gue nggak inget tuh Pace. Yang match kedua itu dia pasang itu De Paul, Rodrigo sama McAllister ya? uh, McAllister Siapa yang kedua tengahnya. tuh yang jangkung banget? Iya, Rodrigo. Oh itu jangkung ya? Kayaknya kalau lagi di Ya,
tinggi banget ya kayaknya ya? Enggak ya? tinggi tinggi cuman jarang jarang main juga sih dia sebenarnya. Oke. Kalau Mm-mm. kemarin di lawan Poland main nggak tuh si siapa Rodrigo? Lawan Poland dia nggak main kan, yang masuk itu Paredes yang masuk. Kok Parades main jadi starting line up di lawan Poland? Enggak starting, pengganti. Kalau di lawan Poland trio gelandangnya Lawan siapa? Poland kemarin tengahnya De Paul, terus si McAllister? McAllister sama Enzo Fernandez. Oh, Enzo dipakai jadi starting line up Hmm, ya. iya. Oke, oke. Itu di lini tengah, oke udah ada bayangan. Kalau di back nih, itu gokil juga Juventus lagi Argentina. Back sayapnya ganti-ganti, back tengahnya cuman Otamendi yang terus-terusan ada. Memang itu maksudnya Scaloni nggak punya pemain yang pasti atau gimana ngelihatnya kalau Pace? Kalau kalau dari sudut pandang gue ya bang ya, mungkin ini kalau ini kesannya dia itu ingin mempertahankan memang formasi dan permainan yang dia rasa sudah terbentuk dari Copa America, Hmm. ya. Itu kan berhasil juara. Nah itu makanya Papu juga dibawa, yang tadi kita bicara sudah uh, berumur juga, kemudian Otamendi juga Pace, dibawa, sorry, ya kan. sorry. Mikrofonnya kayaknya kesentuh-sentuh apa gitu deh, kesentuh badan jadi agak gresek-gresek gitu. Coba. Oke, lanjut, lanjut. Oh ya, terus uh, aku juga dibawa kan tadi saya bilang, kemudian Otamendi juga dibawa. Nah, mungkin dia ingin mempertahankan permainan Argentina dari Copa America. Hmm. Kayak begitu sih kalau menurut saya. Nah, untuk yang squad yang dia bawa ini di belakang ini saya rasa sih cukup oke ya, karena dia bawa 9 back tuh. Jadi banyak Dan cukup dalam banyak ya, maksudnya opsi. kualitasnya ya beda-beda tipis semua ya. Betul, betul. Dan memang sosok Otamendi sih di situ diperlukan ya. Ya, Dia senior ya kan, Hmm. dengan jam terbangnya juga udah melebihi dari yang lain-lain gitu ya. Dia bisa lah jadi senior di situ. Kalau di kanan kan ada Molina sama si Montiel ya kan. Ya. Nah, terus satu lagi bisa opsinya di kanan itu sebenarnya Void bisa. Hmm. Tapi Void lebih cenderung main di tengah, main di center back. Oke. Ya, tapi kalau di kanan juga dia bisa. Kalau yang di kiri itu memang cuma ada dua. Cuma Acuna ada sama dua aja itu. Ya, itu si Tagliafico. Acuna sama Tagliafico. Ya. Itu aja. Di Kalau di tengah sih center back sebetulnya center back pasangan sih, idealnya Otamendi siapa, Pace? kalau yang gue lihat ya sebenarnya di match pertama Piala Dunia kemarin waktu lawan Arab itu dipasang Romero. Romero. Ya Romero itu sih sebenarnya bagus. Cuman Romero itu kan baru cedera ya, baru Hmm. sembuh dari cedera. Makanya mungkin kemarin waktu lawan Arab itu kurang perform dia. Ya. Ya akhirnya digantiin sama Lisandro. uh, Lisandro Martinez. Nah Ya. itu sih oke ya kan. Terus Tapi di di Poland match nggak kedua main ya Lisandro Martinez ya? pasang Romero karena Romero udah fit. Oh, oke, oke, Iya, pasang Romero kemarin. oke. Nah, cuman kalau bicara masalah back center back itu si Otamendi sejauh ini dari peserta bukan sebelum itu deh, sebelum laga lawan Poland ya. Hmm? Sebelum laga lawan Poland itu Otamendi itu uh, adalah satu-satunya back yang memenangkan 20 Well, apa sih? Duel ya, 20 duel dari semua back peserta Piala Dunia 2002 ini. oke, oke. Gokil sih memang. Otamendi. Jadi Tipikal cukup oke tipikal sih. back Amerika Latin banget lah Otamendi itu. Kecil, Iya, gigih itu tuh Amerika Latin banget. Kayak kayak betul betul. macam-macam Cordoba gitu dulu tuh. Tapi back Argentina nggak ada yang jangkung ya. Kecil-kecil semua ya. Nggak ada yang jangkung. Iya, jangkung sih enggak. Cuman kalau Romero sih lebih tinggi dibandingin sama si Lisandro. Iya, iya. Soalnya gue kemarin kebayang pas lawan Poland, wah ini bisa diacak-acak Lewandowski nih kalau dapat umpan-umpan crossing-crossing lambung. Tapi Tinggi sama ya. sekali nggak dapat supply anehnya ya. Oke, sekarang beralih ke lini depan nih. Ini yang paling gue nanti-nantikan. Dengan pakai formasi 4-3-3, Di Maria udah pasti lah. Di Maria Messi itu udah nggak tergantikan lah ya sejauh ini ya. Di Betul Maria betul. udah pasti di kanan terus. Messi agak mainnya free roll ya. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ada di Di belakangnya tengah penyerang tengah ya. Nah kalau penyerang tengahnya, kalau di Copa America, Lautaro Martinez kan. Martinez Tapi ya. ini di dua match pertama aja, gue pribadi sebagai penonton Inter, gue ngelihat bahwa Argentina ini Messi sentris dan
Lautaro Martinez sama sekali nggak dapat suplai bola gitu. Dia kan bukan tipikal penyerang kayak Messi, kayak Dybala yang turun, dribble bola. Dia emang butuh butuh suplai dan gue lihat di 2 pertandingan pertama nggak dapat bola sama sekali. Tapi gimana kalau menurut Pace, apakah memang gaya permainan Argentina seperti itu di Copa America atau gimana? Enggak sih sebenarnya, enggak. Kalau kalau dari saya sih Martinez itu tipe pembunuh juga sebenarnya ya. Hmm. Cuman ya kemarin kurang kurang perform aja sih kayaknya. Hmm. Kalau menurut gue sih kurang kurang perform ya kan, memang ya kita tahu sendiri lah banyak pemain juga yang kurang perform, bukan cuma Argentina, Hmm. negara lain juga banyak ya kan, karena ya kan Piala Dunia tahun ini kan aneh ya, Ya, maksudnya di beda lah tengah-tengah dari sih. biasanya gitu ya. Ya bahkan Dan Lautaro nggak spare ada waktunya istirahatnya di aja, Inter. itu makanya di Inter dia starter tuh main terus ya kan. Sementara kalau kita lihat ke Alvarez kan, dia belakangan oke memang ya ada dijadiin starter, cuman kan umumnya dia condong main dari bangku cadangan Betul, ya, di jadi City dia bukan pemain staminanya pilar mungkin lebih utama ya. oke sih. Hmm. Nah, Betul betul. tapi waktu di Copa America, siapa sih cadangannya Lautaro Martinez yang kalau dia digantiin di babak kedua gitu siapa sih? Papu Gomez masuk ke situ, bisa Papu juga, Gomez. bisa. Atau siapa? Siapa lagi nggak ada sih ini Di Julian Maria Alvarez juga belum ya? bisa ke kiri kan. Kalau di Copa kemarin itu Messi malah di kanan ya kan, Messi di kanan, Di Hmm? Maria di kiri, kemudian si Lautaro di tengah. Kalau Lautaro nggak main atau diganti, dia yang gantiin Papu. Papu, Papu di depan. Gile, penyerang tengah kecil-kecil gitu ya, kayak pakai Sergio Iya, Aguero ya, pakai false nine berarti ya. Alvarez tuh udah nextnya. Oke. Nah, nanti di banyak kalau dari yang gue baca, udah deh ini Lautaro Martinez sudah lah nggak perlu mikirin partai selanjutnya lagi, udah pasti ditempati oleh Julian Alvarez. Tapi gue berkaca juga waktu gue ngikutin Itali di juara Piala Eropa kemarin, sebagus-bagusnya pemain cadangan tetap akan jadi pemain cadangan. Artinya pelatih tuh memang punya skemanya tersendiri. Pemain utama walaupun mandul tetap dipakai jadi pemain utama karena tugasnya ya dia menguras tenaga back-back lawan selama 70 menit pertama gitu. Nah, kalau kalau Pace sendiri ngelihat gimana nih? Lautaro Martinez apakah Ah, pasti akan jadi ya, cadangan? gue sepakat sih. Dan nanti lawan di di Australia? 16 besar juga ya, di lawan besar 16 besar itu sih kayaknya tetap tetap pasangnya di depannya Di Maria, Messi sama Lautaro. Lautaro secara pengalaman juga Lautaro lebih berpengalaman sih kalau menurut saya ya, Hmm. dibandingkan dengan Alvarez ya. Jadi rasanya sih mungkin tetap tetap Lautaro yang dipasang. Dia belum ada gol nih Hmm. kan, tapi sekalinya nanti ya mungkin dari babak 16 besar ini akan pecah telur gitu. Oke. Kalau di pertandingan lawan Poland sendiri gimana nih? Gitu sih, Mas. Penampilan Lautaro Martinez kalau menurut Pace, kalau gue nonton sih 10 menit ya udah lebih lumayan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya ya, masih bisa bikin peluang. Kalau menurut Pace gimana? Ya benar, ya dibilang lumayan, ya dibilang apa namanya meningkat dari sebelumnya ya oke, cuman lini tengahnya juga dan lini belakangnya juga lebih bagus dari sebelumnya juga gitu loh. Ya, Jadi ya, kita lihat performa seseorang itu bisa bagus karena memang rekan yang lainnya juga betul. bagus kan. Persis, Jadi persis, persis. kemarin Ya itu kemarin yang juga juga saya mau lihat, gua saya ngelihatnya kayak gitu. ya persis itu juga yang mau gua katakan sih bahwa Lautaro Martinez itu bukan kayak Messi, kayak Dybala yang bisa bagus sendirian merubah performa tim gitu. Lautaro Mm, Martinez mm, mm, pemain yang sangat bergantung mm. skema teman-temannya. Kalau teman-temannya mati ya dia ikut-ikutan mati. Dan sayangnya di match pertama memang Argentina, apalagi lawan Arab sih, babak pertama udah cukup bagus sih sebetulnya waktu lawan Arab. Ya, ya. Sayang banget. Babak pertama bagus, cuman babak keduanya hancur. Parah, babak keduanya parah. Terus di match keduanya begitu juga. De Paul juga, aduh ngaco ngaco banget asli De Paul. Oh Nah iya, De tapi kemarin Paul. pas lawan Poland De Paul bagus tuh. Karena memang kan satu hari sebelum match kayaknya aja dia kena tegur kan, dia ditegur sama Veron ya kan, jangan Kenapa? santai katanya. Eh, De Paul kamu jangan santai ya gitu, terlalu banyak kehilangan bola. Hmm,
Iya, gue sampai ngelihat De Paul beda banget kayak sama waktu di Udinese, pantesan dia dicadangin sama Simeone. Gue pikir jelek banget kenapa De Paul jadi hancur gini nih dilatih pelatih Argentina di Liga Spanyol. Tapi Parah sebetulnya emang. nggak gitu-gitu juga ya dia ya, nggak seburuk itu Enggak, sebetulnya. enggak. Kalau lagi perform dia bagus, ya preman pasar lah ya, kayak gitu Ya, ya. Oke lah preman di dia. Messi ya. Heeh. Di Copa America bagus kok. Oke, prediksi gimana nih setelah lawan Australia sih ya apa namanya peluang besar untuk lolos masih tinggi lah. Setelah itu kemungkinan lawan Belanda ya. Lawan Belanda gimana nih? Mm. Kalau Belanda menang kan ketemu Argentina Belanda kan? Sebenarnya sebenarnya kalau dari dari saya pribadi bang ya, Hmm, nggak ada istilah prediksi atau gimana lawan ini, enggak sih, karena memang target kita itu juara. oke. Mm-mm. Jadi ya udah final harga mati lah ya. Baru bisa prediksi nanti ketemu Ya, lawan siapa di final itu ya. betul, betul. Kita nggak usah bahas ya dengan pemain Australia. Ya, oke, kalau di atas kertas mungkin lawan Australia, oke, Argentina bisa lah ya, bisa Hmm. lolos ya kan. Terus nanti selanjutnya lawan Belanda nih ya. Lawan Belanda juga kita lihat juga Belanda nggak bagusnya juga, Gak match kedua nggak spesial-spesial sebagus match banget. pertamanya. Hmm. Ya kan. Jadi ya semuanya oke, punya peluang seperti yang kemarin si Scaloni bilang, semua tim yang melaju ke 16 besar itu punya peluang, tidak ada unggulan kayak gitu. Cuman sih Ya, kita ya, ya targetnya juara. oke. Oke, Korea nggak dipanggil itu kehilangan nggak sih sebetulnya? Gue bingung deh, kenapa Korea kok bisa dipanggil terus sama timnas Argentina? Karena banyak banget fans Inter yang, wah ini anak harusnya nggak dipanggil timnas sih. Karena di Inter aja musim ini dia hancur-hancuran. Sebenarnya apa sih membuat Dia Scaloni ketagihan sama Korea? dia juga kalau bukan si Papu yang gantiin si Martinez, Angel Korea atau Jacqueline Korea bang. Hmm, Mereka iya, jadi posisinya sebenarnya kayak false 9 dia. ya Kalau false di nine timnas ya semua Argentina ya. dia bisa, iya. Jadi posisinya memang false 9. Nah, bisa ngisi posisinya Martinez kalau Martinez ditarik. Jadi kalau misalnya Martinez ditarik ya kan, terus yang masuk Angel Korea atau Jacqueline Korea, itu Messi jadi di tengah ya kan. Jadi mereka kanannya tetap di Maria. Nah, Ya. jadi dia second Hmm, ini bisa second striker ya ya. sebutannya Eh, ya. Berarti sebetulnya penyerang Argentina yang apa namanya yang tipikal pembunuh striker apa center forward itu sebetulnya cuma Lautaro Martinez ya saat ini yang dibawa ya. Lautaro, betul. Julian Alvarez Bener, juga sebetulnya Lautaro. second striker ya dia tipikalnya ya. Sebenarnya sih iya, sebenarnya second striker Julian Alvarez. Oh iya 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 iya. Dia tapi dia pas winger kiri juga bisa tuh. Iya iya. Padahal Lautaro Martinez juga sebetulnya dia second striker juga kalau di Inter. Tapi berarti memang Argentina sama sekali udah nggak melahirkan penyerang Terus kayak kan kita Diego nggak punya Milito. penyerang murni bang, Siapa? nggak ada. Nggak ada ya. Kita kan nggak punya penyerang tunggal, kita nggak ada. Iya, Setelah nggak ada sosok Higuain yang udah sebelumnya iya ya kan, Diego udah nggak ada ya. Milito ya kan, itu Milito, nggak ada. Higuain, bahkan yang Harusnya kecil-kecil harusnya mungkin kayak Aguero gitu juga Icardi udah kali nggak ya, ada ya. harusnya ya yang dipanggil ya. Nggak ada. Aguero kan memang udah angkat, udah gantung sepatu ya. Iya maksudnya yang tipikal kecil tapi striker apa Betul center bang. forward juga udah nggak ada ya. Kayak Aguero kan walaupun kecil dia bukan second striker, dia Udah penyerang. nggak ada. Nggak ada, wah luar biasa banget Argentina ya. Penyerang penyerang murni dia. Iya iya Benar. iya. Ya sekarang yang kalau di Argentina ya cuma Lautaro aja ditempatin di situ. Iya iya iya. Oleh karena itu sebetulnya Lautaro agak aman juga. Misalnya gue setuju bahwa kemungkinan Lautaro bisa dapat tempat utamanya lagi karena karakter seperti dia tuh yang nggak ada di Argentina saat ini ya sebetulnya ya. Betul, betul. Oke. Oke, kalau gitu gua terakhir 3 tim kuat selain Argentina yang kemungkinan bisa masuk final menurut Pace siapa? Tiga tim 3 negara yang berpeluang masuk final selain Argentina sejauh ini. berpeluang masuk final selain selain Argentina ya. Ya, Selain Argentina berarti Argentina satu berarti tiga lagi gitu ya. ya. Uh, uh, yang berpeluang gitu ya. Prancis satu. Wah ya Prancis kuat lagi mereka. Betul. Uh, Mas, Oke,
Kemudian kalau udah lihat dari mainnya, mungkin Spanyol satu. Spanyol. Setuju? Spanyol. Satu lagi siapa nih? Satu lagi mungkin lebih ke Portugal sih, bukan ke Portugal, Brazil, bukan tapi ke Brazil. Portugal. Bukan Brazil. Bukan Brazil. Oke. Kenapa Portugal Nggak, ini? bukan karena nggak suka ya, kita Ya. memang kalau negara kan ini. Ya bebuyutannya lah ya. Karena lihat dari ya bukan karena itu gitu. Karena waktu lihat pemain aja ya, list nama-nama pemain yang dibawa oleh negara-negara gitu ya, termasuk Argentina, dan pas waktu ngelihat Brazil itu, lihat pemain yang dibawa itu lebih kayaknya penyerang semua. Pada saat lo di counter attack lo selesai gitu. Dan backnya itu juga cuma sedikit, dia cuma bawa 5 back kalau nggak salah, dan itu ada back yang tua lah, 2 orang kan ya, Dani Alves juga masih dibawa ya? Thiago Silva sama Dani Alves gitu. Nah, pada saat lo main extra time ya kan, tanpa gol, 2 kali 45 tanpa gol, extra time selesai, tenaga lo habis. Ya, Argentina agak lebihnya di situ sih. Yang masuk di babak kedua nih darah muda gila-gila sih, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, itu gila-gila banget sih. Dan wingbacknya ganti dua-duanya juga bagus-bagus semua kan, wingbacknya itu yang bikin seru. Iya. Oke deh. Benar, Bang. Baik Pace, terima kasih banyak atas kesempatannya. Minta izin nanti gua upload ya. Untuk teman-teman di sini silahkan komentarnya. Apakah seyakin Pace bahwa Argentina akan mencapai final dan targetnya adalah juara? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oh ya, kalau teman-teman di sini punya kontak, punya kenalan, atau punya teman yang tergabung dalam fans club negara-negara yang tampil di Piala Dunia, silahkan hubungin gue ya. Nanti mau gue ajak collab. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.